Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali pada pelajaran hari ini. Tentunya nikmat yang harus kita syukuri paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dan Pak Guru hari ini akan menyampaikan materi dengan judul Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita membahas tentang iman kepada Rasul, kita harus tahu dulu pengertian atau definisi dari iman. Menurut Imam Al-Ghazali, iman itu harus mencakup 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah meyakini dari hati. Kriteria yang kedua adalah mengucapkannya dengan lisan. Kriteria ketiga adalah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau semua kriteria itu sudah terpenuhi, berarti iman yang kita miliki sudah sempurna. Terus kenapa kita harus beriman kepada Rasul? Apa alasannya kita harus beriman kepada Rasul sedangkan kita tidak pernah melihat beliau? Kita hidup di zaman modern, hidup di zaman sekarang, tidak pernah melihat wajahnya. Kenapa kita harus beriman? Alasan kita harus beriman kepada Rasul karena kita sebagai seorang Muslim harus memenuhi 6 rukun iman. Yang salah satunya adalah iman kepada Rasul, yang termasuk dari rukun iman yang keempat. Sekarang definisi iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para rasul-rasulnya untuk menyampaikan risalahnya, untuk memberikan kabar gembira, untuk memberikan peringatan-peringatan kepada umat manusia. Allah mengutus para utusannya dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sebagai rasul, yang kedua adalah sebagai nabi. Terus apakah perbedaan antara nabi dan rasul? Perbedaan antara nabi dan rasul adalah nabi adalah utusan Allah yang hanya diberi risalah tanpa wajib untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Jadi risalahnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia akan menjadi seorang yang bijaksana, kemudian memberikan contoh dan suri tauladan pada umat manusia pada zamannya. Kemudian siapakah rasul? Rasul adalah utusan Allah yang diberi mandat berupa syariat, kemudian wajib untuk mensiarkannya, untuk memberikan peringatan, untuk memberikan kabar gembira kepada umat manusia agar umat manusia ini selamat baik di dunia dan akhirat. Terus berapakah jumlah nabi dan rasul di dunia ini? Untuk zaman sekarang sudah tidak ada nabi dan sudah tidak ada rasul. Karena nabi dan rasul sudah ditutup oleh nabi akhir zaman. Siapa beliau? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyak riwayat yang meriwayatkan bahwa jumlah nabi itu lebih dari 25. Tetapi yang wajib kita imani adalah 25 nabi dan rasul yang ada di Al-Quran. Hal tersebut ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 165. Sedangkan menurut Fathul Gulen, tujuan Allah mengutus Rasul minimal ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghambaan diri kepada Allah, sebagai ubudiyah. Yang kedua adalah menyampaikan risalah atau tabligh. Yang ketiga adalah sebagai suri tauladan kepada umat manusia. Yang keempat adalah menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang kelima adalah agar manusia tidak berdalih karena Allah sudah mengutus Rasulnya. Manusia tidak bisa menentangnya lagi. Dalil iman kepada Rasul salah satunya adalah ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Kemudian Quran surat Al-Hajj ayat 75. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Mengapa kita harus beriman kepada Nabi? Yang pertama, bahwa iman kepada Rasul adalah sebagai bukti bahwa kita melaksanakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat.
Yang kedua adalah bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah di muka bumi ini yang bertugas menyampaikan ketauhidan Allah, memberikan jalan penerang bagi umat manusia. Seorang Nabi minimal harus memiliki 5 karakteristik. Yang pertama adalah bahwa beliau haruslah seorang laki-laki. Jadi tidak ada Nabi perempuan. Allah tidak pernah mengangkat Nabi dari kalangan perempuan. Kemudian yang kedua adalah bahwa Nabi itu berasal dari Bani Adam. Yang ketiga, bahwa seorang Nabi haruslah seorang yang cerdas. Kemudian yang keempat, bahwa seorang Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Dan yang terakhir, seorang Nabi harus diangkat oleh Allah, bukan diangkat oleh umat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah manusia pilihan yang mempunyai sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Apa saja sifat wajib bagi Rasul? Bahwa seorang Rasul haruslah seorang yang sidik. Apa itu sidik? Rasul harus selalu benar. Benar dari segala ucapan dan benar dari segala tindakan. Kemudian fatona. Fatona adalah bahwa seorang Rasul haruslah seorang yang cerdas. Kemudian amanah. Bahwa seorang Rasul adalah seseorang yang bisa dipercaya. Kemudian tabligh. Apa itu tabligh? Bahwa seorang Rasul harus menyampaikan risalahnya. Risalah yang didapat melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Action. Kebalikan dari sifat wajib adalah bahwa Rasul mustahil mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak mungkin seorang Rasul adalah kizib. Apa itu kizib? Kizib adalah pembohong. Kebalikan dari sifat wajib. Seorang Rasul tidak mungkin seorang yang pembohong. Yang kedua, seorang Rasul tidak mungkin khianat. Seorang Rasul adalah seseorang yang dapat dipercaya. Kebalikan dari sifat tabligh adalah sifat kitman. Kitman adalah sifat mustahil bagi Rasul, yaitu menyembunyikan. Seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan risalah yang Allah percayakan untuk disampaikan kepada umatnya. Sifat mustahil yang keempat adalah seorang Rasul tidak mungkin baladah. Apa itu baladah? Baladah adalah bahwa seorang Rasul tidak mungkin seorang yang bodoh. Seorang Rasul adalah seorang yang cerdas atau fatana. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat jaiz. Bahwa Rasul adalah manusia yang mempunyai sifat sebagaimana layaknya manusia. Itulah yang dinamakan sebagai sifat jaiz. Apa contohnya? Bahwa Rasul juga makan karena Rasul juga lapar. Rasul juga menikah, minum, tidur, dan lain sebagainya. Dan bahkan Rasul juga meninggal dunia karena Rasul itu adalah manusia biasa yang merupakan manusia pilihan. Sebagai seorang muslim, kita minimal harus tahu dan mengenal minimal 25 nabi dan rasul sebagai berikut. Di antara ke-25 nabi itu ada 5 nabi yang masuk kategori ulul azmi. Apakah ulul azmi itu? Ulul azmi adalah nabi-nabi yang teguh dalam pendirian, teguh dalam memegang prinsip. Mereka sabar menghadapi cobaan baik yang ringan maupun berat. Nabi-nabi yang tergolong ulul azmi adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah apakah hikmah dan manfaat kita mempelajari iman kepada Rasul? Yang pertama, kita bisa menjadikan kisah-kisah para nabi dan rasul sebagai suri tauladan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencontoh kehidupan mereka, keulutan mereka, kerja keras mereka, ketauhidan mereka, ibadah mereka. Berikutnya, dengan mempelajari iman-iman kepada Rasul, maka iman kita menjadi lebih kuat. Dengan mempelajari iman kepada Rasul, maka kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan mereka, bahwa manusia itu selalu dalam ujian untuk mencapai keridhaan Allah. Dan ketika kita lulus dari ujian itu, kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Demikianlah materi tentang iman-iman kepada Rasul. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan menjadikan efek positif bagi kita semua. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.